ada direct flight dari satu maskapai aja Milan Wuhan itu 3 kali sehari. Jadi waktu tiba-tiba nih ya, semua orang batuk, Ira. Semua orang batuk. Gue sebenarnya lagi memerangi apa sih, badan gue kok keras banget gitu. Pandemi itu kan sebenarnya kita ada dalam zona perang kan. Betul, dengan betul. sesuatu yang kita nggak bisa lihat gitu loh. Benar. Dan itu aku in dangers gitu ya. Jadi aku ngeliput misalnya ada press conference tapi online. Iya. Terus udah gitu, tapi aku harus bisa mewakili 200 juta orang Indonesia ketika si tokoh ini ngomong, dan aku harus bisa nanya supaya orang Indonesia tuh juga relevan buat dia, dan berita gue relevan buat Indonesia gitu ya. Ada manfaatnya gitu. Jadi jembatan ya. Jadi orang Italia itu kalau kita ngeliput gitu ya, aku jurnalis, oh ya mana kartu persnya? Langsung Lora. Karena udah di sana udah tahu udah terbangun ya. Kulturnya. Udah terbangun kultur kalau jurnalis pasti punya kartu pers. Punya kartu pers. Jadi nggak bisa ya jadi abal-abal yang buat agak susah itu. Pura-pura jadi wartawan terus meres gitu, nggak bisa ya. Susah karena juga kuliah jurnalistik itu juga termasuk yang paling berat. Oh gitu. Di sana. Oke. Jadi semua ilmu pengetahuan itu penting, tapi jurnalistik adalah mahkotanya. Halo sahabat DP, selamat datang kembali di Insiders, ini Siniar Dewan Pers bersama saya Irawati Diah Astuti. Nah, dalam podcast ini kita tuh ngajak ngobrol para bintang tamu terkait kisah dan pengalamannya seputar dunia pers. Nah, kali ini kita kedatangan Rizka Wulandari. Ini dia adalah jurnalis lepas, freelance ya Riz ya, yang sekarang tinggalnya di Italia Riz ya. Betul. Jadi Rizka ini walaupun di Itali, dia tetap nggak melupakan identitasnya sebagai wartawan ya. Lu tuh jadi wartawan dari total itu udah berapa tahun sih, Riz? Kemarin aku baru buka arsip rumah ya. Ada surat tugas dari Suara Pembaruan. Iya. Itu 1 November 2001. Oh, berarti 22 tahun ya? Iya, tapi sebelumnya aku udah magang di media lain gitu. Dulu kuliah di mana? Di Vkom Jurnalistik Unpad. Oh, jadi wajib. Memang linear ya? Ya, dan wajib magang. Gitu. Dan waktu magang di situ, aku ketemu senior di Suara Pembaruan, Pak Bernardus. Waktu itu kami liputan bareng. Terus besoknya liputan bareng kami itu dimuat oleh koranku Galamedia di Bandung. Yeah. Kebetulan aku headline, terus ada foto juga, dan kayaknya ada feature. Oh, itu semua dalam satu halaman. Itu lo yang motret, yang nulis gitu ya. Oke. Pak Bernardus tuh kaget gitu. Impress ini gitu ya? Namanya Rizka. Ini Rizka juga. Ini kamu? Iya Pak, aku gitu. Wah, mana CV-nya gitu. Besok kamu lamar Suara Pembaruan ya gitu. Pak, saya belum lulus Pak, aku masih magang gitu. Kalaupun aku diterima, aku prefer stay di Bandung karena aku kuliahku belum selesai. Iya. Ya sudah, you stay in Bandung. Gitu. Oh iya, karena jadi dulu kami tuh sekantor ya. Dan itu kalau memang di Suara Pembaruan itu punya ada kantor biro, koresponden di beberapa kota gitu ya. Dan termasuk kuat juga ininya Suara Pembaruan karena kan nasional kan gitu. Nah, terus lucu. Jadi aku udah proses dengan Suara Pembaruan, sementara ini juga aku closing sama yang magang ini kan. Jadi pas ngambil nilai gitu, terus dikasih honor kan waktu magang itu, bos yang di Galamedia gini, Riz, gimana kalau kamu kerja di tempatku aja gitu. Pas kita lagi makan siang perpisahan gitu kan. Kata temenku, ya nggak bisa Pak, udah diambil sama Suara Pembaruan. Gini, kamu terlambat. Iya. Gitu ya. Terus kan, lah aku dibajak nih gitu. Lucu banget. Tapi bener sih itu. Dia yang mendidik, tapi harus diambil. Iya, dan aku terus terang bersyukur banget masuk Galamedia itu karena dia tuh deket kantornya tuh aku searah dengan kampus. Oh, kan Jatinangor ya kan Soekarno-Hatta ya. Oh, menuju Bandung iya. Atau keluar dari Bandung ke Jatinangor tuh aku lewat kampus. Oh, bentar. Aku lewat ke redaksi. Karena zaman dulu belum ada tol kayak sekarang ya. Iya, dan memang aku kan dari daerah Bandung Timur. Iya. Jadi ngelewat gitu. Dan aku memilih itu sebagai bagian strategis supaya aku masih bisa kuliah dan sambil magang gitu. Dan ternyata menyenangkan kerja di situ karena dia koran lokal kan. Jadi ngeliputnya juga ya di situ dan kepake gitu liputanku. Jadi aku belajar banyak banget di koran lokal itu. Jadi dari Galamedia magang, terus habis itu kerja pertamanya ke Suara Pembaruan. Aku masih kuliah. Jadi waktu itu
di Suara Pembaruan berapa tahun di situ? Sampai tahun 2000, rasanya 2005 deh. Kan pernah ke Jakarta kan? kita Iya, bareng, jadi kan? aku di Jakarta itu diminta oleh Des Budaya, Iya. kan, Desnya kamu, Dari karena sakit. ada. Iya, jadi itu karena apa? Karena budaya itu dulu banyak banget kegiatan seni. Dan aku suka, Ra, Iya, kegiatan iya, seni. iya. Dan kalau disuruh sama bos liputan Sabtu Minggu, aku seneng aja karena objeknya memang aku suka, subjeknya itu aku suka gitu Benar-benar ya. sesuai minat ya. Sesuai minat, dan kan biasanya musik apa kan menyenangkan. Lupa dua-duanya, bos aku dan aku, bahwa aku tuh 6 minggu tuh nggak istirahat, Ra. Oh, makanya. Jadi aku tuh sakit di perut gitu, terus aku tuh ke rumah sakit karena aku pikir bukan sesuatu yang sangat serius gitu. Ternyata oksigenku yang minimal 80% dalam darah, aku tinggal 20%, Ra. Hah? Jadi aku masuk ICU. Ya Allah, itu zaman Covid kan kita saturasi ya. Iya, berarti ya. itu aku saturasinya udah rendah banget. Jadi begitu keluar hasil darah, aku langsung diikat, langsung diambil sama satpam, disuruh tidur di ini, langsung dikasih oksigen, langsung dibawa gitu. Terus aku, Pak, aku kenapa, Pak? Aku kenapa gitu. Oh. Ternyata sambil diterangin gitu, Mbak, ini oksigennya tinggal 20%, Mbak. Udah kritis banget ini, Mbak, sebenarnya. Dan aku tuh nggak merasa kritis-kritis amat gitu. Ya karena saking cintanya Dan ya. aku happy aja Iya, gitu. iya, Nah, iya, terus iya. sampai ditanya, Mbak, narkoba ya? Gitu kan, aku gini, tidak, aku tuh nggak punya uang, aku jurnalis yang bener aja, aku kismin. Iya, Ya kan. Jadi kalaupun aku lebih suka liburan lah ke Bali kalaupun punya uang gitu, atau kemana, daripada aku beli substance gitu kan. Terus kata dokternya, ya tenang aja, tesnya ini kok rapi, Clean ya. bersih gitu kan. Oke. Tapi pas ditanya, kamu profesinya apa? Aku jurnalis. Oh, pantas gitu kan, kata dokternya. Karena kan kalau teman itu identiknya Bekerja keras ya kan. Tipes itu udah Iya, sahabat iya banget kan. ya. Jadi memang ininya simptom kelelahan. Betul. Sangat over apa ya? Overwork ya. Iya. Terus obatnya apa ya? Tidur 10 hari aku nggak boleh ngapa-ngapain. Terus habis itu aku masih dalam kondisi kurang sehat gitu ya sebenarnya. Tsunami. Oh iya. Tsunami. Dan itu 2004 kan. Desember. Aku sakit November. Aku nelfon bos dong. Bos, kirim aku ke Aceh. Enak aja. Kamu tuh gila habis dari ICU. Senekat itu Dari gua Anda malah dulu. nyusahin orang. Tapi Ra, aku nekat, Ra. Jadi Januari aku berangkat. Oh, jadi ikut Januari Iya. gitu ya. Bukan yang pas itu kan tanggal 25 Desember Iya, ya, kalau nggak 26 salah ya. kan, 26-nya kan. Gitu. Oke. Karena bagiku aku sebagai jurnalis harus menyaksikan itu. Karena itu bersejarah soalnya. Iya, dan sesuatu yang masif sekali. Jadi tsunami Aceh itu memberikan benchmark yang sangat berbeda dengan bencana lain. Bencana lain itu kan yang meninggal mungkin 2.000, mungkin 3.000 kalau ada misalnya letusan gunung. Tapi tsunami itu 200.000. Iya. Karena wilayah itu hancur semua. Iya. Dan angka segitu, if you are journalist, you should come and Cover it, see, ya. ya gitu. Dan aku ngotot gitu. Aku di sana freelancing aja, nggak ditugasin kantor. Oh, jadi itu nggak bawa nama kantor tuh Nggak, itu? karena apapun berita yang aku kirim dari Bandung itu nggak dimuat. Karena semuanya lagi fokus ke tsunami kan, makanya aku Iya. bilang lagi benchmark dan lagi semua lagi fokus ke sana. Jadi aku merasa nggak bermanfaat juga aku diam di Bandung dan aku nggak belajar apa-apa kalau aku diam di Bandung. Jadi aku berangkat dengan caraku untuk bisa ke sana liputan untuk aku sendiri untuk melihat ini toh kalau alam bekerja itu kayak gini efeknya ke kita. Nah, ternyata itu juga memberikan banyak sekali referensi kepadaku. Soalnya terus aku kerja di kantor Jepang. Liputannya tentang tsunami, tentang ini karena Jepang kan sangat Dia kan rentan pada sangat rentan tsunami, secara kan? ini, dan publiknya mereka juga sangat sensitif dengan berita-berita kayak gini. Jadi aku bersyukur bahwa waktu tidak ditugaskan pun aku berangkat. Tuh kantor nggak marah ya. Kantor tuh baik banget sama aku. Iya. Kantor tuh baik banget sama sayang banget sama aku sebenarnya. Karena aku misalnya kayak liputan Walasea gitu, itu kan di luar teritoriku. Tapi kantor tuh nggak pernah, jangan berangkat, nggak pernah. Pak, aku mau berangkat. Oh ya, sama siapa? Ini. Ya udah berangkat gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang saya syukuri banget dari Suara Pembaruan, karena koran lain tuh belum tentu boleh. Dan bahkan mungkin kasih peringatan karena jurnalisnya di luar teritori. Sementara saya merasa bahwa oke, saya
minta dulu di Bandung kan, saya kan yang minta di Bandung. Iya. Tapi saya merasa saya nggak boleh juga hanya tahu Bandung dan Jawa Barat lah gitu ya. Aku mesti membuka diriku untuk melihat tempat yang lain. Apakah itu mandiri, aku punya uang sendiri, ataukah itu aku tanya-tanya apakah ada ekspedisi atau apa sehingga aku bisa ikut, atau apa ya ada grup misalnya hobi gitu kemana aku ikut gitu. Aku ngeliputin mereka juga nggak apa-apa gitu. Pokoknya yang penting aku tuh nggak diem cuman aku wartawan Bandung, aku wartawan Jawa Barat, terus cuma tahu di situ aja gitu ya. Meskipun memang ada senior-seniorku yang sangat-sangat mendalami wilayahnya dan expert sekali. Jadi aku ya nanya sama mereka, oh mas ini siapa ya? Aku nggak tahu. Ya aku manfaatkan mereka, aku timba ilmunya dari mereka karena mereka digging very deep. Ya. Itu juga buat aku teladan senior itu. Jadi nggak ada yang salah sebetulnya. Tapi aku merasa aku beruntung banget. Nah itu berarti sampai 2005 abis itu pindah ke kantor berita asing ya? Ya, nah itu juga lucu ya. Dua kali ya berarti ya? Sekali. Jadi gini, 2 periode tapi. Jadi si Jiji Press ini, jadi gini, Suara Pembaruan ini bekerja sama dengan Trijaya Network. Karena Trijaya Network ini pengen punya radio berita nasional, tapi mereka belum cukup punya jaringan secara nasional. Korespondennya tuh belum banyak sebanyak Suara Pembaruan. Jadi MOU nih, 2 kantor ini untuk report koresponden di daerah, untuk report pada Trijaya. Oh sekalian ya jadinya ya. Nah, aku jadi belajar juga gitu. Ditugasin oleh kantor, kita ada MOU ini, jadi tolong report kamu sampaikan juga ke radio. Jadi aku belajar nulis cetak dan aku belajar bikin tulisan radio. Aku dengerin, oh gini harus caranya. Pendek gitu ya. Terus, ya kan cuma semenit, itu juga durasi kan, soal durasi kan. Nah, ternyata Trijaya ini dipantau oleh Jiji Press. Gitu. Dan kakak kelasku dengar, wah ini liputan yang di Bandung menarik nih karena ada jurnalisnya gitu, menarik. Aku ditelepon, Riz, ditawarin ya. tolong ikut seleksi kami minggu depan gitu. Aku diundang seleksi, jadi bukan diundang untuk jadi tim langsung. Masih ada proses seleksi dulu. Aku proses seleksi, ya lamaran aja, terus ada ujiannya segala macam, aku ikut. Aku lulus. Nah, jadi aku juga berterima kasih sama Suara Pembaruan, dan Suara Pembaruannya kaget. Loh, kok kamu masih report ke Trijaya? Ya, karena MOU-nya udah nggak ada. Jadi sebenarnya antara 2 perusahaan ini udah nggak kerjasama lagi, tapi Trijayanya itu tetap nelfon aku. Oh minta. Terus ditanya sama Pak Bondannya bos waktu itu. Tapi kamu dikasih honor nggak? Iya Pak dikasih. Oke, nggak apa-apa kalau dikasih honor. Terus kamu reportnya gimana gitu? Aku reportnya ya Rizka Wulandari, Suara Pembaruan Bandung, melaporkan tuh Trijaya News Network gitu waktu itu kan. Jadi kamu pakai nama kita? Iya. Berarti promosi dong karena untuk yang bantu saya. Iya. Lanjutkan. Iya. Ya, nah itu kebaikan-kebaikan kantor yang aku pikir juga aku harus appreciate gitu. Karena aku rasa nggak semua kantor supportive itu se-supportive itu juga. Jadi waktu media lain nawarin aku, media nasional Indonesia untuk nawarin aku nggak mau karena aku harus ya berarti kan saing banget ya, head to head banget gitu. Aku nggak tega. Tapi waktu Jepang yang nawarin, aku pikir ini another chance karena udah internasional kelasnya. Jadi aku ambil Jiji Press. Oh, terus dari Jiji Press, abis itu ke Mainichi Shimbun. Oh, kayak itu koran ya. Kalau Jiji Press tadi Wire ya. Ya, Wire. Jadi di Jepang ini ekosistem medianya tuh menarik juga karena raksasa media itu justru ada di Jepang. Jadi kayak misalnya di Amerika, di Inggris mungkin eksemplar terbitan per harinya maksimum mungkin ada yang 1 juta lah, atau 500.000 eksemplar per day. Tapi Jepang itu kayak Asahi misalnya, sebelum waktu saya di sana itu 12 juta eksemplar pagi. Wow. 8 juta eksemplar sore. Karena budaya baca kali ya. Dan kenapa mereka ada budaya baca? Karena mereka pakai sistem transportasi publik. Pakai kereta, pakai tram. Bener-bener kalau di Indonesia kan sebenarnya kiblatnya itu ke Amerika kan mobil kan. Iya, gitu. Jadi orang nggak sempat baca. Iya, karena nyetir dan macet. Benar. Jadi sementara orang Jepang they sit down, they read, they smarter. Iya. Makanya transportasi publik itu sebetulnya mencerdaskan bangsa. Kalau kita ngelihat karena Jepang ada punya kesempatan betul. untuk akses informasi lebih banyak, akses ilmu pengetahuan lebih banyak karena kita nggak sibuk nyetir dan stres dengan nyetir. Karena kita masih happy kan, duduk baca itu juga masuk gitu loh informasinya.
Kalau sambil nyetir gimana mau baca? Oh, oke, baru. Ini apa ya, kayak Itu korelasinya informasi yang kenapa, menarik ini. Kenapa public transportation membuat sebuah populasi di sebuah negara itu lebih cerdas? Ya kalau kita berkaca pada Jepang ya. Iya, dan makanya Jepang nggak mau kita punya. Iya. Benar. They are smarter, it's complicated for them. Nah, terus dari situ lo pindah ke Itali. Nah itu buat kerja atau gimana? Jadi aku tuh lagi liputan. Jadi si bos yang Jepang itu gini, Risa, aku bosen banget deh. Tsunami lagi, teroris lagi, bird flu lagi. Aduh, aku kaku udah jengah, udah jemu gitu. Jemu, aku nggak mau. Take me out from here, kata dia gitu. Aku pikir oke lah kita ke Komodo. Komodo itu seru banget, karena kan aku sewa kapal gitu. Terus yang kita, Pinisi ya? Iya, local boat lah, fisher boat lah gitu kan. Iya. Tapi satu kapal besar itu cuman kita berdua dan kita circling Komodo Waters gitu selama 5 hari. Kata dia, Rizka, thank you so much. This is the best kata dia, coverage I ever had. Terus selanjutnya dia minta lagi, Riz, minta yang setipe gini yang jauh gitu. Kita harus explore Indonesia sejauh mungkin. Aku pikir apalagi Pak, cuman kayaknya yang kan harus nyari sesuatu juga yang cukup relevan dengan publik Jepang. Kalau kamu kerja untuk koran Jepang kan? Iya, nyari yang orang berminat mereka yang sesuai juga. Kan. Aku kan mikir apa? Oh iya, orang Jepang itu ada tradisi perburuan ikan paus. Iya, di Jepang yang atas itu ya? Iya, tapi yang dekat Rusia itu ya. Tapi mereka pakai teknologi tinggi, pakai harpun apa. Nah, kita itu pakai teknologi tradisional. Bener. Wah, di mana gitu. Nah, kita berangkat ke situ, kita naik kapal, ternyata ada Italian turis di situ, satu geng itu 17 orang. Di antaranya ada suamiku, calon suamiku lah waktu itu. Oh, jadi pindah ke Italia itu gara-gara kawin jadinya ya? Ya gara-gara dikeceng sama dia lah. Jadi apa, ninggalin karir jurnalistik di sini demi cowok Italia ini ya? Ya dia juga modus banget, Ra. Soalnya ya kan, aku tuh nggak kenal dia kan, tapi dia kirim aku tiket. Kok jadi gini gua. Jadi aku tuh aku nggak kenal. Jadi kan kita tukeran email dengan karena saya tuh gini. Aku dari Jakarta untuk nyampe tempat itu tuh susah banget, Ra. It takes like two nights lah minimal. Emang di kota mana sih? Jadi dari Kupang, dia di Milan. Aku dari Jakarta aja kan harus ke Kupang dulu. Iya. Waktu itu nggak ada direct Kupang, jadi gue balik Kupang. Iya. Udah gitu Kupang Larantuka. Oh, ini di Larantuka ya? Iya, nah gue tuh di Larantuka itu, dari Kupang Larantuka itu ada rombongan ini. Aku pikir mau kemana mereka? Tapi kan di Larantuka di ujung ya. Jadi gue pikir mau ke Flores kali, mau explore seluruh Flores gitu kan. Iya. Ternyata dia ikut kapal aku. Sama-sama kapal yang ke arahnya lebih remote lagi. Gue bilang, ngapain ini orang remote banget? Gue aja dari Jakarta kayaknya udah jauh banget dari peradaban gitu kan. Jadi aku tuh worry gitu kan. Kamu kan ada bapak telepon aku. Padahal aku tuh siapa gitu kan. Terus gue yang sok-sok belagu banget. Nah kita tukeran email gitu. Nah exchange lah kita gitu. Di situ tuh ada 17 orang. Siapa yang mana tuh nggak jelas sebenarnya gitu ya. Udah gue sakuin aja. Kan ada Paulo, Mario, Luigi. Itu lagi sudah Pak Luka gitu kan, itu kan. Jadi kata suamiku itu, semua orang di Indonesia namanya Tuti, Tati, Tita, lalu juga sama Maria, Paola itu lagi tulis deh gitu kan. Nah terus udah gitu kita misah. Karena dia terus explore seluruh Indonesia, aku cuman diem di Lamalera itu selama 10 hari liputan khusus untuk itu. Nah pas pulang ke Indonesia, ke Jakarta, dia ngirim email, makasih ya gitu. Ini fotonya, ini apanya segala macem. Terus aku berusaha yang baik-baik gitu ya. Aku bilang, ya makasih ya musim panas, kamu kesini next summer. Please come again, gue gitu. Terus dia gini, kenapa nggak lu aja ke Italia? Mau sih, gue gitu kan. Tapi gue lagi ada pameran di Marseille, pameran foto, karena aku yang ngordinir Marseille itu dulu konsul Indonesia, ingin promosi Indonesia tapi nggak punya material, jadi butuh foto tentang Indonesia. Nah aku tuh punya klub namanya
aku tuh pengurus klub namanya Indonicon. Teman-teman tuh sering motret ke berbagai daerah hunting gitu. Dan foto mereka tuh bagus-bagus. Jadi aku bilang ya foto kalian tolong kalau mau dipamerin di Marseille kumpulin ke aku. Nanti dikurasi sama mereka. Tapi nggak ada honor, nggak ada apa. Pokoknya fotomu tuh nanti di sana gitu. Pokoknya tampil ya di pameran tampil di pameran itu. Dan mereka mau kontribut gitu loh teman-temanku. Cukup percaya sama aku dan mau kontribut. Nah ini aku juga bangga dengan itu. Karena sampai sekarang masih ada di konsulat Prancis foto-foto itu. Nah, mempromosikan Indonesia. Nah, terus aku bilang sama dia, ya aku lagi ada pameran di Marseille tapi nggak ada sponsor. Oh gitu, itu kan bulan September kan. Oh gitu, ya udah aku nggak kontak lagi. Tahu-tahu temanku yang Ari itu, Riz, ayo kita ke pos box di bawah ngambilin surat. Soalnya aku mau cuti. Nanti kamu nggak tahu ngambil surat gimana. Aku sebenarnya males, Ra. Mas banget sih ke bawah gitu kan. Terus dia buka gitu. Tuh kan ada surat buat lu katanya gitu. Terus aku bilang, tagihan apa? Tipikal banget ya Bapak gitu kan. Itu tagihan apa ya gitu. Pas gue lihat, kok dari Itali gitu. Nah siapa nih gitu. Terus temanku gini, dari Itali ya gitu. Iya sih kayaknya gitu. Apaan? Iya mana gue tahu gitu. Naik ke atas gitu. Jeng gitu kan. Iya tiket Milan Jakarta, Jakarta Milan. Oh, gitu. Jadi sponsorin nih. Iya, terus temanku iseng nanya sama bos itu pacaran sama orang Itali gitu. Enggak, gak pacaran, nggak mungkin, masa dikasih tiket gitu. Iya, ya kalau mau nggak apa-apa. Tapi habis itu akhirnya jadi nikah, terus bener-bener pindah ke sana ya. Iya. Dan itu begitu di sana, kok maksudnya gini ya, Riz, kan banyak orang Indonesia yang nikah sama bule ya, apalagi bule-bule hunter tuh gitu. Nikah sama orang luar kan ya udahlah di sana jadi nyonya rumah tangga aja yang baik. Jadi madam. Dan lu kan tahu jadi wartawan itu kan kalau orang Sunda pabaliet ya, berat gitu. Kok masih mau sih gitu jadi wartawan di sana? Pertama mungkin karena gue nggak tahu selain jadi wartawan gue bisa jadi apa. Kasian banget sih. Jadi gini. Terus terang, waktu pindah ke Italia itu aku juga blank. Gimana caranya jadi jurnalis di Italia? Bahasanya aja aku nggak tahu. Karena aku waktu jadi wartawan Jepang di Jakarta, aku masih bisa ngomong bahasa Inggris. Iya. Ya kan? Dan bosku masih punya toleransi bahwa aku nggak bisa ngomong bahasa Jepang. Tapi oke lah, dia dengan logat Jepangnya masih ngajakin aku ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Tapi di Italia, lingkungannya semua Itali, gue belum bisa bahasa Itali, jadi gue langsung sebenarnya ngedrop dan jiper gitu. Aku pasti nggak bisa nih jadi jurnalis gitu. Jadi aku mengecampingkan kemungkinan aku menjadi jurnalis dan aku menjadi staf lokal di kantor pemerintah Indonesia di sana. Di sana tuh aku bikin pameran, coordinating promosi gitu-gitu. Sambil aku tuh jadinya rajin bikin press release. Karena aku melihat nggak ada katalis nih, apapun yang kita lakukan di Italia, di luar negeri, kalau nggak ada media yang meliput, orang tuh sebenarnya nggak tahu juga. Bener. Karena laporanku tuh dua, satu ke dalam, ke institusi, ke lembaga di dalam, atau aku diem aja dan itu masuk ke meja gitu loh. Atau aku aktif dengan membuat press release, keluar sehingga orang tahu. Ya. Dan itu aku termasuk bosku, aku dorong untuk menginisiasi membuat press release karena kalau nungguin kedutaan lama gitu kan. Dan mungkin mereka punya pekerjaan lain. Nah, dari situ aku melihat media itu penting gitu loh. Media itu penting. Jadi selain bahwa kegiatan ini dilaporkan secara internal ke dalam lembaga mereka, rasanya publik pun berhak tahu gitu, supaya juga lebih banyak yang terlibat dan lebih banyak yang terbantu dengan program-program ini. Iya, dan ada update juga kan orang jadi tahu kan. Dan aku mulai percaya diri karena sudah 5 tahun di Itali bahwa aku akan kembali lagi ke dunia pers. Jadi aku keluar. Oh begitu, udah 5 tahun? Aku keluar dari pekerjaan, dari pekerjaan yang administratif lah ya istilahnya. Karena apa? Aku merasa memang pers itu sesuatu yang orang tuh nggak tahu bahwa itu tuh sangat penting gitu loh. Nah, aku keluar pede aja. Aku keluar, terus udah gitu aku dicariin malah sama kedutaan. Terus dia Mbak Rizka, ada TV ini perlu Mbak Rizka, mau nggak gitu. Aku bilang aku nggak tahu gimana cara ngeliput dengan TV karena aku kan nggak motret. Aku kan nggak pakai kamera. Aku motret. Aku nulis.
aku bikin radio. Bukan yang gerak ya. Visual tuh aku nggak punya, Iya, iya, dan iya, ngedit video tuh berat. Aku nggak punya alatnya, aku nggak punya programnya. Apa aku bisa gitu? Dan aku punya anak loh. Aku punya bayi gitu. Terus aku pikir, tapi kalau aku nggak ambil kemungkinan ini, aku nggak akan belajar. Iya. Jadi aku okein aja. Aku okein, terus aku mulai tuh ngambil gambar dengan kamera gitu. Tuh aku tuh selalu yang paling sering kalau ini nanya, materialku dimuat nggak? Sebetulnya bukan karena gue pengen tampil di TV. Sebetulnya gue pengen tahu bahan yang gue kirim dengan yang tayang itu mana yang dipakai dan jadi apa. Evaluasi jadinya ya. Gitu. Aku tuh belajarnya kayak gitu waktu itu. Oh, jadi material A, B, C, F gitu. Oh, yang dimuat ternyata setengahnya yang A, yang B-nya ini, yang C-nya diambil ini. Oh, angle-nya gini-gini. Itu aku pelajari di lapangan aja. Karena kan waktu kita kuliah belum ada teknologi video dan kamera gini belum kayak sekarang kan. Jadi kita kan kuliah 15 tahun lalu nih kita ngomonginnya. Nah, meletus COVID. Meletus COVID, dilalah aku juga jadi satu-satunya jurnalis Indonesia yang ada di wilayah epicentrum. Iya, waktu itu kan di lockdown ya, Milan ya. Dan menariknya, Andra, hidup gua itu waktu di Jakarta bersama dengan Mainichi Shimbun dan juga Jiji Pers, aku tuh pengalaman ngeliput bird flu. Iya, Nah, flu burung. di bird flu itu aku belajar bahwa kalau ada infeksi pernafasan yang direct infection gitu, human to human transfer gitu, maka ketika kita kita nafas itu kita nularin. Nah itu tuh dangerous banget karena kalau animal to human itu kita bunuh aja animalnya kan, ayamnya udah kita singkirin, singkirin aja, buang aja ayamnya, unggas kita buang aja. Orang ke orang nggak bisa. Apa kamu bisa eliminasi orang? Justru sembuh kan? Betul. Yang sakit sembuh, yang nularin sembuh, yang ketularan juga mesti sembuh. Nah ini berat banget gitu. Dari pelajaran waktu bird flu itu aku mulai, oh ini berat banget kalau human to human transfer ini infection ini gitu. Dan problemnya adalah, menariknya lagi, kita tuh adalah negara yang berhasil menghindari pandemi. Karena terjadi human to human transfer waktu itu bird flu di Lampung 11 orang, tapi kita berhasil isolasi dan gak nyebar kemana-mana sampai disebutnya Indonesia adalah negara yang berhasil menghindari pandemi dan dengan apa sih ya istilahnya, dan dengan tendensi mutasi virus serta pergerakan manusia karena ada low cost flight segala macam itu ya, exchange human etc. Dalam waktu 10 sampai 15 tahun lagi kemungkinan terjadi pandemi global. Jadi itu informasi yang sebenarnya aksesibel dan itu tuh semua orang tuh baca sebenarnya. Tapi di-ignore kan? Aku yang waktu itu jadi jurnalis merasa, oke, kita sudah selesai chapter ini, but we will have another chapter. Iya, ada tuh apa kalau di Netflix to be continue. Iya gitu. Ya. Dan something will happen. Aku tentu saja tidak ingin ada pandemi yang benar aja, dan tentu saja para ahli juga tidak ingin ada pandemi. Tapi kan mereka melihat tendensinya gitu. Oke. Dilalah aku ke Itali setahun, 2 tahun, 11. Tiba-tiba bener ya. Desember itu, Oktober kan, sejak Oktober Cina udah aneh sebenarnya kan, sudah aneh. Iya. Terus ternyata dia nggak membaik dan aku curiga gini. Aku aja waktu di Indonesia 11 orang terinfeksi itu udah langsung diisolasi, terus kita tuh tiap minggu tuh ke Kementerian Kesehatan, ibu ini bagaimana? Di tracking di ini sampai kita tuh kayak kenal loh sama 11 orang ini tuh kayak saudara gitu loh. Karena si ini kesini ketemu sama si ini dulu gitu. Kok ini udah bisa tiba-tiba 1000 gitu angkanya kok? Berarti kan nggak ada mitigasi di situ kan? Dan jurnalis juga sudah ada yang mulai meninggal. Nah itu menjadi indikator sebenarnya mencurigakan. Lalu saya sebagai jurnalis merasa perlu melihat pergerakan orang. Rupanya ada direct flight dari satu maskapai aja Milan Wuhan itu 3 kali sehari. Oh, makanya kenapa Itali yang Milan itu waktu itu yang pertama langsung keras banget kenanya. Aku tuh langsung lemes lihat itu. Ini baru satu maskapai nih. Gue nggak tahu lagi maskapai lain berapa kali penerbangan gitu. Dan memang Desember 2019 itu kan namanya COVID-19 karena kan dimulai 2019 kan. Itu yang namanya turis dari seluruh Asia tuh banyak banget di Milan itu. Ya? Banyak sekali berbis-bis.
mereka foto-foto Iya. Natal terutama itu Asian tuh penuh gitu. Karena memang lagi hip banget Italia buat mereka. Mereka tuh lagi booming ekonomi. Benar. Dan mereka tuh lagi pengen ke Italia, dan memang ada beberapa industri di Italia buka pabrik di Cina, salah satu di Wuhan. Gitu. Jadi korelasinya di situ. Iya, betul. Jadi ada korelasi profesional, ada korelasi bisnis, ada korelasi wisata, liburan, ya udah ini banget. Jadinya Nah, masalahnya dampaknya. Milan adalah kota trendsetter. Jadi Milan itu hampir tiap 2 minggu itu nge-host acara yang sifatnya internasional. Milan Design Week, Milan Fashion Week, Formula One, terus sepak bola. Belum lagi sektor-sektor lain, farmasi, terus olahraga juga macam-macam. Terus bisnis juga macam-macam di Milan itu. Dan kalau lagi bikin event itu, negara peserta itu bisa 54 negara, 65 negara. Jadi memang international worldwide gitu ya. Iya, dan memang mungkin karena kita nggak tahu bahasanya sehingga kita nggak aware. Tapi apa yang kamu lihat tren hari ini itu sudah diputuskan tahun lalu oleh Milan. Dan apa yang akan ada tahun depan itu diputuskan tahun ini. Oh, jadi Milan memang decision maker ya buat tren-tren ke depan gitu. Betul, ya. Dan mereka itu memang saya perhatikan udah gaya hidup bahwa we create the future. Dari anak kecil sampai orang besar mikirnya what we should do for the future. What we can create and we decide for the globe. Jadi waktu tiba-tiba nih ya, semua orang batuk, Ira. Semua orang tuh dalam kondisi nggak fit ya, demam yang berminggu-minggu tuh nggak sembuh. Iya. Dan itu dingin ya. Kan lagi musim dingin kan itu. Dan kita tuh heran gitu. Demam tuh bisa 10 hari tuh nggak hilang. Biasanya kan 3 hari dia pasah gitu ya, udah lewat gitu. Aku ya minum jamu lah karena aku tahu ini virus. Minum jamu tuh malah kayak zombie gitu, Ra. Jadi antara ada dan tiada ini gue sebenarnya lagi memerangi apa sih, badan gue kok keras banget gitu. Terus dokternya juga bilangnya ini ada virus nih aneh gitu yang. Tapi nggak apa-apa, nanti kamu juga sembuh. Oke, aku sembuh. Anak-anakku sembuh, tapi orang tua ternyata nggak cukup kuat dan banyak yang meninggal. Karena memang di Italia kalau virus nggak ada obatnya, worldwide juga udah tahu virus tuh nggak ada obatnya. Betul. Kita udah mulai aneh nih. Pemerintah akhirnya karena sudah ada yang mulai meninggal. Iya. Lockdown ya akhirnya ya. Sudah mulai ada yang terinfeksi. Kita lockdown waktu Milan Fashion Week itu terakhir. Jadi selain kita tren fashion, kita tren mobil, kita tren warna, furniture, kita yang membuat trendsetter bahwa ini pandemi and we have to close because we have to be responsible for the world. Kalau kita nggak close, ini nularnya nih nggak selesai. Iya. Soalnya semua sektor nih ngumpulnya di sini dari semua negara. Jadi itu pengorbanan kita sebetulnya. Tapi indikasi lain yang membuat kita harus menutup waktu itu aku perhatikan pemerintah Italia adalah mereka memahami sekali bahwa bedanya virus yang natural dan yang buatan. Iya. Yang buatan itu kalau di laboratorium dibuat dengan misalnya kombinasi namanya CR2, itu kamu mau ketemu siapa aja, ini virus tuh akan selalu CR2. Nggak ada mutasi ya? Exactly. Iya. Tapi kalau natural, dia bisa mutasi sekali aja, then it will be always mutated. Makanya dari Jerman masuk, mutasi di Italia, itu orang Italia langsung, ini natural, kodonyo, ini natural nih, kita tutup, udah tutup. Mau di sana bilang enggak kita ini laboratorium ini konspirasi, rumah sakit udah penuh, semua turis itu yang ke Italia itu harus kita layani dan kita harus sembuhkan dan gratis, Ra. Jadi kolaps kita, kalau kita harus juga melayani turis karena lebih banyakkan turisnya daripada orang lokalnya. Dan waktu itu ini lo akhirnya melaporkan juga tuh ke Indonesia. Aku juga rada teler gitu, aku dicari sama kantor, melaporkan. Oke, udah gitu orang tadinya kan nggak begitu peduli ya. Kayaknya juga karena ada suara-suara lain yang seolah-olah itu nggak penting, ini tuh konspirasi, ini tuh farmasi. Apalagi kan di Indonesia waktu itu kita baru baru resmi COVID itu masuk bulan Maret. Yang kasus 01 itu loh. Itu juga gue geli banget sebenarnya. Jadi bulan Maret tuh. Kita tuh kadang-kadang pengen terlihat oleh negara lain, tapi kalau ngambil keputusan pengen invisible gitu ya. Kayaknya untouchable gitu kan. Jadi itu paradoks yang aku juga agak-agak
kurang suka, kurang setuju waktu itu dengan keputusan pemerintah. Tapi ya oke lah, aku di Italia, jadi aku memberitakan apa ada di Italia, tidak dalam rangka ingin membuat orang panik atau ingin membuat orang nakut-nakutin pokoknya gitu ya. Nakut-nakutin atau aku pingin dapat keuntungan karena dengan pandemi aku jualan banyak berita. Gimana? Orang aku juga istilahnya kalau kita jualan kan kita menjadi kaya atau enggak juga, honornya juga nombok gitu ya. Pertama, dan yang kedua, aku akhirnya dipanggil oleh media-media lain sebagai narasumber, bukan sebagai jurnalis. Jadi yang tadinya cuma melaporkan akhirnya jadi malah jadi narasumber gitu. Warga Indonesia yang ada di Italia gitu ya. Ya, karena itu cara aku supaya lebih banyak publik yang dapat akses ke informasi tanpa aku harus konflik of interest dengan kantor yang berkolaborasi dengan aku gitu loh. I see. Berarti itu kayak apa ya, Riz? Kayak pengalaman pertama. Kayak CSR lu juga jadi. itu jadi kayak pengalaman pertama yang meliput yang sampai bom banget itu ya. Tapi di Italia maksudnya. Iya, jadi kayaknya ada orang yang gini, lu kok bisa sih, Riz? Pas epicentrum lu yang ada di situ. Ya. Aku juga nggak ingin dong berada dalam lokasi epicentrum gitu. Aku tinggal di situ. Jadi itu betul-betul kebetulan dan memang Milan itu dari dulu ya trendsetter dan terpaksa karena dia trendsetter include trendsetter dalam hal wabah juga menjadi trendsetter karena dia wadahnya di situ gitu ya. Infeksinya tuh di situ. Orang tuh gini, wah bohong Milan tuh Italia tuh nggak gitu, Italia tuh nggak gitu. Oke, Italia nggak gitu, tapi Milan tuh gitu. Iya. Milan tuh gitu dan Milan tuh memang terinfeksi waktu itu. Kita nggak bisa menyangkal bahwa kami tuh sakit dan kalau itu tuh menular dan itu tuh dangerous gitu lah. Dan mau dibilang oh itu salahnya Italia apa? Ya nggak apa-apa. Tapi kami nggak mau lebih parah lagi karena ini mutated si ininya dan lebih akan keras. Makanya orang-orang lain udah buka tutup. Italia mah hampir kayak 2 tahun mengisolasi diri. Karena sampai kita dapat vaksin yang 95%. Itu baru kita merasa aman. Sebelum itu kita nggak akan ambil vaksinnya. Nah itu Riz, kan berarti melaporkan berita gitu yang meliput gitu. Itu gimana sih rasanya? Apalagi tadi kan pertama lo ke Italia bahasanya beda gitu. Orang-orangnya juga gue nggak ngerti ngomong apa gitu. Dan lo sekarang meliput di tengah-tengah mereka, bareng-bareng mereka kan waktu Italia. Itu gimana sih, Riz? Lo adaptasi itu rasanya tuh seperti apa? Rasanya ya awal-awal juga sangat-sangat stres, Ra. Karena gini, apalagi untuk isu seberat pandemi ya. Pandemi itu kan sebenarnya kita ada dalam zona perang kan. Dengan sesuatu yang kita nggak bisa lihat gitu loh. Benar. Dan itu aku in dangers gitu ya. Jadi aku ngeliput, misalnya ada press conference tapi online. Terus udah gitu, tapi aku harus bisa mewakili 200 juta orang Indonesia ketika si tokoh ini ngomong dan aku harus bisa nanya supaya orang Indonesia tuh juga relevan buat dia dan berita gue relevan buat Indonesia gitu ya. Ada manfaatnya gitu. Jadi jembatan ya. Gitu. Jadi misalnya aku bikin berita itu orang Indonesia tuh bisa ngambil keputusan karena yang ngomong tuh expert gitu kan. Itu berat buat aku, tapi juga aku jadinya belajar. Jadi sebelum ada press conference tuh gue juga belajar gitu. Jadi kayak kuliah aja jadinya gue gitu. Belajar ini virus apa, aku cari clipping segala macem ya. Aku riset juga, aku tanya-tanya juga. Tapi memang kan press conference itu banyak negara. Si peserta jurnalisnya tuh dari karena di Milan itu ada 110 media asing di Milan. Dan ketika kita bilang, saya Rizka dari Indonesia, pertanyaan saya adalah bagaimana, gitu ya. Orang tuh langsung gini, oh ada yang mewakili Indonesia, 1. Oh ada sesuatu yang relevan antara Italia dengan Indonesia, 2. Ada koneksinya gitu ya. 3. Oh Italia penting buat Indonesia, vice versa. Gitu loh. Dan jurnalis yang lain, oh ada wartawan Indonesia yang udah pernah ngeliput sesuatu yang hampir pandemi dan gak jadi. Dan kita harus belajar dari situ. Itu keberadaan kita di situ, eksistensi kita di situ bukan sekedar aku ditugasin bos bikin berita. Tapi aku di situ mewakili banyak hal sehingga semua orang tuh bisa berpikir bareng bahwa dunia ini kita bareng-bareng gitu loh. Kita sama-sama kena krisis, kita sama-sama kena sesuatu yang berat. Jadi bukan berarti kamu mah negaranya enak lebih kaya. Ternyata lebih kaya juga berat juga. Karena berarti kan demand masyarakatnya juga lebih tinggi. Gitu loh, lebih rewel gitu kan. Lebih apa gitu. Terus kayak misalnya di Indonesia, kita kan muda semua.
di sana kan tua semua Itali, pede nih Indonesia. Oh kita kan muda semua, tahu kan komorbid semua tapi anak 40-60 kalau komorbid di Indonesia lebih tinggi daripada di Itali. Jadi tidak berarti usia muda itu bisa jadi lebih sebuah tough ya. Karena kalau komorbid mah sama aja sama jompo gitu Benar, loh. apalagi yang hobinya rebahan. Nah gitu. Jadi vaksin 65% itu juga nggak masuk karena ternyata yang mudanya komorbid. Nah hal-hal kayak gini hanya akan bisa dipahami oleh mereka yang aksesnya terhadap expert itu terbuka. Expert kita kan udah pada meninggal di awal-awal. Dan aku yang akhirnya bisa nanya langsung. Hal-hal kayak gini, orang Indonesia kadang-kadang gini, kamu jadinya anti pemerintah ya? Loh, kok anti pemerintah? Aku justru lagi ngebantuin kamu loh. Iya, kan jadi dapat perspektif. Iya gitu loh. Kamu kalau kepo itu yang kayak gini-gini gitu loh. Jangan kepo si pemain bola ini pacarnya siapa sih gitu loh. Yang lebih menurutku kalau kepo tuh kepo yang bisa kamu pakai untuk mengambil keputusan terbaik untuk hidupmu. Iya, yang ini ya, yang berguna gitu kan. Yang relevan buat kita gitu loh ya. Pemain sepak bola pacarnya 18 juga kan gak relevan buat kita tuh sebenarnya buat apa? Apa untungnya itu buat kita kan? Gitu. Nah, tapi berarti lo di sana liputnya itu temanya macam-macam ya, sama kayak waktu jadi kontributor Sonor Baruan di Gigi sama di yang di kantor Bisa Jepang. Jadi nggak cuma spesifik satu tema aktualita gitu. Aktualita. Jadi apa yang lagi aktual di saat itu ya aku bikinnya, misalnya lagi aktualnya Design Week gitu ya aku mesti digging tentang Design Week gitu. Aku mesti digging tentang produk itu gitu. Orang-orangnya yang besar di situ siapa aja. Terus misalnya lagi rame sepak bola ya aku atau olahraga gitu ya aku juga mesti bisa handle itu. Tapi kalau di TV tema olahraga biasanya sudah ada desk-nya tersendiri. Dan saya agak-agak bisa dibilang agak kedap dengan olahraga untungnya, karena olahraga itu berat banget, liputan olahraga itu berat banget. Karena kan dia ada partai-partai, cabang-cabang segala macam ya. Jadi itu memang harus sama ahlinya. Tapi hal-hal lain misalnya ekonomi, konferensi, politik, bahkan misalnya yang lucu-lucu lah, misalnya lagi liburan gitu ya. Terus misalnya orang Italia ngapain sih kalau musim panas, kalau musim dingin, cuaca gitu. Kepo-kepo yang kayak gitu. Iya. Ada kan segmen-segmennya di TV ya. Gitu ya. Nah, curiosity gitu itu aku mencoba untuk feeding yang kayak gitu. Jadi memang aku lihat Italia dengan Indonesia itu hubungannya baik, ya kan? Secara diplomatik baik, secara sosial baik. Tapi belum sehangat dengan negara-negara lain. Kenapa? Karena kita memang nggak punya latar belakang yang sejarah yang sekental kita dengan Belanda misalnya. Iya, sejarahnya benar. Atau kita dengan Jepang misalnya, meskipun pahit kan ada kental banget gitu. Iya. Kita tuh enggak. Jadi akhirnya apa? Orang Indonesia salah pengertian soal Italia, orang Italia salah pengertian soal Indonesia. Terutama juga karena kita memahami Italia melalui film-film Hollywood. Iya. Nah, waktu aku kayak misalnya makan pasta dengan bakso gitu, itu nggak ada. Oh iya, meatball ya? Iya, meatball, spaghetti gitu kan. Kalau di Italia kan nggak ada ya? Aku nyari nggak ada, dimarahin gitu. Terus pizza gitu kan. Di Amerika pakai nanas misalnya. Iya, itu menghina orang Italia ya. Di Italia ternyata nggak ada gitu. Jadi, miskomunikasinya banyak. Gegar budayanya tuh banyak banget. Nah, dari situ aku makanya membuat banyak konten yang istilahnya mengisi kekepoan kita. Jadi ngasih edukasi juga. Italia itu sebenarnya kayak gini gitu ya. Karena yang kamu tahu tuh yang mungkin dari Hollywood atau dari drama Korea. Iya kan? Sekarang kan lagi kesana kayak Vincenzo gitu kan, terkait Italia. Tapi aku amazed sih sama Korea, karena mereka berani bikin itu juga gitu. Jadi, tapi ya itulah fungsiku di sana untuk mengeratkan kedua belah pihak. Karena juga Italia nggak tahu banyak soal Indonesia, Ra. Kayak misalnya mereka pikir Indonesia itu Bali, atau Bali itu sama sekali bukan bagian dari Indonesia bahkan gitu. Negara sendiri gitu. Gitu. Indonesia tuh sebelah mananya Bali sih gitu kan. Jadi misinterpretasinya tuh udah jutaan, banyak banget gitu. Nah itu kemarin kan walaupun lo pernah di media lokal, terus pernah di media asing, tapi semua kalau penelitian lokusnya tuh di Indonesia kan. Nah kalau ini kan meliputnya di luar negeri. Apa sih bedanya gitu?
Jurnalisme itu ternyata adalah salah satu profesi tertua yang ada di dunia, yang memang basisnya dari kerajaan Romawi. Oh, okay. Jurnalisme itu dari kata jurnal itu daily. Jadi mereka memang biasa bikin jurnal, laporan harian untuk diberikan kepada atasan mereka, karena mereka kan budayanya militer. Iya. Gitu. Nulis jurnal, dilaporkan ke atasan gitu. Jadi mereka tuh tahu bahwa seorang jurnalis itu profesi yang high class banget, intelektual, pemikir ya. Terus kalian akses informasi juga diberi granted gitu, karena kamu punya kartu pers dan dilindungi secara hukum. Jadi orang Italia itu kalau kita ngeliput gitu ya, aku jurnalis, oh ya mana kartu persnya? Langsung loh, Ra. Karena udah di sana udah tahu udah terbangun ya. kulturnya. Udah terbangun kultur kalau jurnalis pasti punya kartu pers. Punya kartu pers. Jadi kan kadang-kadang mereka ada ditanya juga temen, ada nggak di sana jurnalis yang gimana gitu kan? Nggak bisa, Ra, karena yang publik normal aja nanyain kartu pers tuh ada apa. Jadi nggak bisa ya jadi abal-abal yang buat agak susah itu. Pura-pura jadi wartawan terus meres gitu, nggak bisa ya? Susah karena juga kuliah jurnalistik itu juga termasuk yang paling berat. Oh gitu. Oke. Jadi semua ilmu pengetahuan itu penting, tapi jurnalistik adalah mahkotanya. Gitu. Oh, I see. Okay. Makanya sekolahnya juga lebih berat dari mata kuliah yang lain. Nah, bidang-bidang yang lain. Karena dia harus menguasai yang lain untuk bisa memberitakan ke orang. Betul. Meskipun dia bukan ahlinya, dia mesti ngerti bagaimana mencari narasumber yang sesuai dengan isunya, siapa narasumber yang tepat, yang gitu-gitu kan mesti sekolahnya benar gitu. Jadi jurnalis di Italia itu sangat dapat tempat yang luar biasa menyenangkan di dalam kehidupan sosial itu. Jadi dia punya. Sementara kalau di sini kan agak sedih gitu. Iya. Jadi kan kalau di sana wartawan diketawain kan polisi, kamu jurnalis, wow gitu. Pasti kamu pinter banget ya. Kamu keren gitu banget, temen lu pasti banyak banget ya, akses lu. Pejabat-pejabat pasti kenal sama lu gitu-gitu. Dan atau kamu pun suatu saat akan berkenalan dengan pejabat. Kamu masuk TV kan gitu-gitu ya. Jadi mereka itu adore sama kita itu. Gitu. Jadi profesi jurnalis itu dihormatin banget. Mencari berita juga kami bukannya tidak susah, tapi ya susah. Karena kan bahasa beda. Tapi sudah jadi kultur. Jadi misalnya, kalau butuh ini ke sini, kalau butuh ini ke sini gitu ya. Terus sebagai union ya, kita asosiasi jurnalis asingnya itu juga kita ada 110 media dalam satu ini. Jadi gini, biasanya asosiasi jurnalis asing itu ada di kapital. Di Indonesia juga ada di Jakarta. Iya, di Jakarta. Di Italia itu khas karena dia di kapital dan juga di Milan. Ada. Dan anggotanya itu sampai 110 media asing. Di Milan. Mungkin karena Milan kan kota trendsetter itu ya, banyak international event gitu. Iya, dan kita akan ketinggalan kalau nggak tahu apa yang dibikin sama Milan, yang dirilis di Milan gitu. Jadi negara-negara yang maju itu akan punya representasi di Milan. Karena jangan kita jadi pengikut tren, kita harus juga terlibat dalam tren itu. Makanya jurnalisnya itu banyak gitu di Milan itu. Dan lo tuh member itu ya? Iya, gue member itu. Jadi Stampa Estera kartu pers lo dari Stampa Estera. Dari situ ya? Dan akreditasi dari mereka. Dan itu berlaku untuk EU. Bahkan juga berlaku untuk non-EU. Kayak misalnya aku waktu itu liputan ke Swiss, liputan ke Vatikan, gitu ya. San Marino, gitu. Jadi sakti lah gitu, cukup sakti. Padahal ditulis tangan loh kartunya. Oh gitu. Di Indonesia mah itu kan jadi bagus kan, ada digital, ada digital, udah ada chipsnya bahkan mungkin kan. Itu tuh tulis tangan, tapi powerful karena bukan kartunya yang mereka lihat, tapi profesi lu. Lu jurnalis dan lu punya akses ke sini dan you are protected by the law to get the information untuk disebarkan kepada publik gitu. Jadi menyenangkan jadi jurnalis di Italia itu. Cukup menyenangkan. Apa nggak mungkin jadi kayak nggak dipandang sebelah mata? Ya itu satu. Gitu ya. Yang menjadi berat adalah mencari berita yang relevan dengan publik kita. Ya kan? Kayak misalnya Italia sama Indonesia apa sih hubungannya? Rasanya nggak ada, secara historis bahkan nggak ada gitu. Iya. Nah aku selama karena aku pernah kerja di kantor berita Jepang, aku tahu bagaimana caranya mencari berita yang relevan dengan Jepang. Aku jadi belajar bagaimana aku di Italia mencari berita yang relevan dengan Indonesia. Gitu, Ra. Itu harus dicari. Dan itu kan harus muter otak banget. Dan itu nggak tidur, itu belajar, itu research. Jadi menjadi jurnalis tuh nggak boleh
nggak akan hanya dari press release lu bisa bikin berita, karena apalagi kalau dalam situasi yang lu baca press release aja nggak ngerti bahasanya gitu loh. Iya. So you have to create. Iya. To create something that interest gitu ya untuk orang, supaya bahkan yang tadinya nggak ada relasi pun jadi relevan buat mereka. Ya, jadi menarik gitu. Iya, Oh, di sana ada. Ini kan ginian. Oh, di Italia enggak ya gitu. Oh, di Italia ada ya. Oh, baru tahu gitu. Ternyata di Italia bisa ya. Iya, ternyata misalnya apa ini misalnya furniturnya, kursinya itu dibikin di Garut gitu. Wow, ya, gitu kan. Itu kan kayak gitu-gitu kan. Exactly, dan kayak misalnya ternyata misalnya anyaman dari Indonesia yang hampir punah ini disukai di Italia. Kan kayak gitu-gitu tuh. Iya. Sesuatu yang orang itu apaan sih nganyam-nganyam aja jadi ribet gitu. Enggak, anyaman yang kamu pandai sebelah mata itu di Italia harganya 3.000 euro misalnya. Iya. Sementara di Indonesia tuh di pasar gitu. Iya, di pasar terus nggak ada ya ditendang-tendangin gitu kan, seolah-olah nggak penting. Nah, itu hal-hal yang aku cari misalnya untuk sebuah ide untuk bisa aku sampaikan ke publik di Indonesia gitu. Oke. Supaya mereka merasa relate kalau sekarang merasa relate gitu lah. Iya, bener sih. Karena kalau nggak gitu, kita kan nonton berita atau baca berita pasti sesuatu yang ada kedekatan sama kita kan, gitu. Menarik minat kita gitu dan ya. Itu harus kita create, Ra. Benar. Karena secara sejarah nggak ada. Iya. Nah, Riz, ini kan sekarang lo udah jadi jurnalis di Italia gitu ya, walaupun buat media di Indonesia, tapi kan tetap harus jeli melihat di sana. Dan tadi lo bilang juga di sana profesi wartawan itu sangat dihormati ya. Jadi mungkin kayak profesor seperti itu ya, karena kan prestis banget, intelektual gitu. Nah, Rizka sendiri ngelihat sekarang dunia pers di Indonesia tuh seperti apa sih? Nah, gitu ya. Apalagi pernah ngalamin juga di sini kan, gitu. Jadi gini loh, kadang-kadang aku melihat teman-teman yang muda terutama itu ke lapangan karena disuruh bos. Nah, iya. Bukan karena punya ide bahwa kalau kamu ke lapangan dan kamu wawancara narasumber itu, isi dari narasumber apa yang disampaikan narasumber itu bisa menjadi bahan keputusan para pembaca supaya hidup mereka lebih baik, supaya keputusan mereka efektif, efisien, cerdas gitu ya. Nah, itu kultur itu nggak ada di kita. Karena apa? Kita bahkan apa yang viral, ini jadi berita. Jadi jurnalis itu lupa posisinya dia di masyarakat itu sebagai apa, ya kan? Bukannya nyari berita supaya bagus, nyari yang udah jadi aja, yang udah viral aja lah. Kita itu bukan sosial media, kita tuh mass media yang punya redaksi untuk memverifikasi apakah sesuatu yang terjadi di luar sebuah fenomena itu benar apa enggak gitu. Sementara kita malah, ini viral nih, banyak di-share, berarti itu fakta yang valid. Iya. Dan bisa jadi ada news value-nya gitu kan. Kok bisa sih kebalik gitu loh. Itu toksik loh menurutku. Karena kamu nggak akan, beritanya pun nggak akan layak di clipping deh. Iya. Boro-boro jadi bahan keputusan. Karena ngikutin tren aja kan. Iya, dan gak ada isinya. Gak ada esensinya gitu loh. Itu toksik banget. Dan kita pembaca mestinya mulai komplain kalau beritanya tuh kayak gitu, sebuah media tuh beritanya kayak gitu. Mestinya komplain karena apa relevansinya sama kita ketika kita ngambil keputusan dengan berita-berita yang viral itu nggak ada gitu. Tapi itu kan soal selera. Sementara selera itu, publik itu sebenarnya punya selera. Tapi kalau dicekokin yang gitu terus, ya selera nggak akan terbangun gitu. Benar. Nah, seperti kita di rumah juga yang membangun selera itu kan sebenarnya orang tua kita, bukan sekolah. Nah, kita mass media yang membangun selera itu kita yang diredaksi gitu loh. Jangan bilang, ya kita soalnya kalau kayak gitu nggak viral. Iya, kita ngikutin yang lagi tren aja gitu kan. We make the trend, we are the decision maker, we are the trendsetter gitu loh. Jadi yang viral apa ya biarin aja, karena itu kan platformnya sosial media. Tapi kalau mau berperan sebagai media massa, cek validasinya, cek ininya dicek bener nggak faktanya gitu loh. Jadi bukan gitu ya. Verifikasi lah minimal gitu. Tapi kalau cuma sekedar sedang viral terus di copy paste, ini loh sedang viral apa gitu faedahnya. Terus ini misalnya apa terus nanti ini banget ujar akun X gitu. Ini terus nanti komen Twitter apa? Iya, komen aja dibahas. Iya. Buat apaan sih, bacanya juga aduh males banget. Tapi kalau itu Anda puas dengan itu, saya bertanya-tanya gitu.
kamu sebenarnya dalam hidup ngapain? Kok puas ya Pak kayak gitu? Nah, nih last question ya. Lu di Itali masih masih rajin baca media di Indonesia nggak sih? Oh iya dong, iya. Terutama juga karena selalu akan relevan buat aku gitulah ya. Tapi kadang-kadang suka frustasi aku. Bikin capek ya? Iya, karena yang aku cari adalah Indonesia yang maju, kebalik gitu loh, Ra. Kok gini sih gitu. Jadi kadang-kadang gue baca, ngikutin terus bete gue, akunya gitu. Gitu. Anti klimaks gitu, Ra. Karena pers yang waktu itu lo masih berada di dalamnya di Indonesia sama yang sekarang beda ya, declining jadinya ya. Dan kadang bahkan nggak menghargai wartawannya sendiri, medianya nggak menghargai wartawannya sendiri karena nyuruh wartawannya untuk nulis yang gitu-gitu. Iya, yang judulnya clickbait gitu ya. Gitu loh, kasian banget sih jadi jurnalis di Indonesia. Gitu loh, sampai ngenes itu aku waktu bacanya gitu loh. Terus ya ada tentu saja media-media yang tulisannya masih bagus gitu ya. Tapi kan yang beredar yang gitu-gitu. Dan sebetulnya aku bertanya-tanya kok jurnalis kita kebalik cara mikirnya. Redaksi kita kebalik cara mikirnya. Gitu. Dan itu sih yang jadi concern aku. Misalnya mereka bilangnya di luar juga gitu. Ya tapi kok kita ngikutin yang di luar gitu. Iya. Kita mesti tahu eksistensi kita sebagai media, sebagai jurnalis dalam lingkup sosial itu sebagai apa. Jadi kalau sampai kayak gitu, gini loh, media itu, jurnalis itu harus menjadi katalis. Katalis itu apa? Katalis itu bahan kimia yang membuat lingkungannya bereaksi, tapi dianya tuh kebal. Nah, jurnalis itu mesti bisa begitu. Dia bisa membuat orang bereaksi, mengambil keputusan, tapi dianya tuh nggak larut. Nah, jurnalis kita tuh larut. Iya, ke bawah ya. Jadi chaos. Chaos banget. Iya. Oke. Kritik pribadi ya ini ya. Kita autokritik ya. Please jangan sombong udah di Itali gitu kan. Enggak, aku juga udah makan euro gitu kan. Iya kan. Tapi ini karena aku karena aku merasa aku cinta banget sama jurnalisme gitu. Aku juga jurnalis. Jadi aku justru mencintai orang-orang yang mau komit di bidang ini, mau konsisten di bidang ini gitu. Jadi aku sedang dalam posisi aku tuh menghargai sesama kolegaku yang juga bergerak dan komit di bidang ini gitu. Makanya aku berani ngomong gini. Justru karena aku tuh sayang. Iya, buat memperbaiki gitu ya. Sama dunia ini supaya jangan sampai lulus jurnalistik nyesel. Jadi jurnalis nyesel. Nah, kerja di media nyesel. Oh, kapan senengnya kok nyesel terus? Kalau nyesel jangan gitu. Tapi kan udah nyemplung kok mau nyesel. Berarti apa? We have to fight for ourselves. We have to defend ourselves gitu. Kalau kamu berakhir nyesel, something wrong with you. It's bad decision then since the beginning gitu kan. Jangan sampai kita dalam posisi tuh nyesel. Gitu aja. Oke, thank you Aris ya udah nyempetin waktu sore ini. Maaf panjang-panjang. Nggak apa-apa, malah kan menarik dapat perspektif jurnalis Indonesia yang sekarang udah di luar dan tetap jadi jurnalis. Jadi gimana cara sudut pandangnya apakah berubah gitu kan dengan kondisi kita di sini seperti apa gitu. Jadi memang belum banyak lulusan jurnalistik perempuan yang tetap menjadi jurnalis di luar negeri. Jadi saya tuh termasuk jarang banget lah. Termasuk yang rare banget bahwa lulus jurnalistik perempuan dan tetap komit jadi jurnalis di luar negeri. Ini ya terus konsisten gitu ya. Karena teman-teman yang lain tuh bukan lulusan jurnalistik. I see. So I'm really proud of this. Grazie mille a tutti. Sono Riesca Ulandari e noi abbiamo questo occasione bellissima, grazie mille a Dira perché è veramente carina questa conversazione, discussione, abbiamo fatto una cosa veramente, per me veramente, come si dice, veramente bella, carina e spero che anche diventa una cosa bella per voi. Ciao per tutti, arrivederci.